Raka baru saja pindah ke sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Bangunannya berlantai 4, tapi entah kenapa tidak ada penghuni yang tinggal di lantai teratas. Saat bertanya pada petugas keamanan, jawabannya selalu sama. Lantai 4 sedang direnovasi. Namun Raka memperhatikan, tidak ada tanda-tanda renovasi, tak ada suara palu, tak ada cat baru, bahkan debunya pun sudah seperti bertahun-tahun menempel. Suatu sore, saat ia pulang kerja, ia menemukan sebuah surat terselip di bawah pintunya. Surat itu tak memiliki amplop, hanya lipatan kertas kuning tua dengan tulisan tangan rapi. Jangan naik ke lantai 4. Sekalipun kau mendengar suara mengetuk, abaikan saja. Raka mengerutkan dahi. Ia belum mengenal siapapun di gedung itu. Siapa? Mengapa memperingatkannya tentang lantai 4? Raka mencoba mengabaikannya. Tapi rasa ingin tahu manusia tak semudah itu dikalahkan. Terutama ketika ia mulai mendengar suara ketukan dari langit-langit di malam hari. Seperti suara seseorang memukul lantai kayu di atas kamarnya. Dan anehnya, ketukan itu selalu berjumlah 4. Ketukan pendek-pendek, jeda, lalu satu hentakan keras. Suatu malam, ia memutuskan naik. Lift hanya berhenti sampai lantai 3. Dari situ, ia harus mengambil tangga darurat menuju lantai 4. Tapi begitu kakinya menyentuh anak tangga pertama menuju atas, ia merasa perutnya mual dan kepalanya ringan. Udara di sana berbeda, dingin dan bau lembab. Namun ia terus naik. Lantai 4 terlihat seperti ruang yang tak pernah dijamah manusia. Lampu-lampu gantung berkedip tak stabil. Cat tembok mengelupas seperti kulit terbakar. Tapi yang paling aneh, koridornya lebih panjang dari yang seharusnya. Dalam denah apartemen, lantai 4 hanya memiliki 2 unit. Tapi di depannya sekarang terbentang 6 pintu. Semuanya tertutup, tak bernomor. Raka mencoba membuka satu, tapi terkunci. Pintu ketiga dari kiri, anehnya, sedikit terbuka. Ia mendorongnya perlahan. Di dalam, ruangan gelap gulita. Tapi ia bisa melihat siluet meja tulis penuh surat. Puluhan, ratusan surat. Semua dengan tulisan tangan yang sama seperti yang diterimanya. Jangan naik ke lantai 4. Sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, terdengar suara dari dalam, ketukan 4 kali. Raka berbalik, menyorot ke arah belakang pintu. Ada seseorang berdiri di pojok ruangan. Sosok itu kecil, punggungnya membungkuk, dan rambutnya menutupi seluruh wajah. Ketika sosok itu mengangkat tangan, ketukan di lantai terjadi lagi, tapi kini di belakang Raka. Seolah ada yang mengikuti dari luar pintu. Ia lari. Menuruni tangga dengan lutut gemetar, napas memburu. Tapi begitu sampai lantai 3, ia menyadari lorongnya berbeda. Nomor apartemen tidak sesuai. Dindingnya baru dicat, dan tidak ada karpet merah seperti biasanya. Ia tersesat di gedungnya sendiri. Saat itulah ia melihat cermin di ujung lorong, dan mendapati dirinya tak memiliki bayangan. Raka akhirnya berhasil kembali ke unitnya, atau setidaknya unit yang identik dengan miliknya. Semuanya tampak normal. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Waktu di jam dinding berhenti di pukul 3.44, sama seperti saat pertama kali ia mendengar ketukan malam itu. Di atas meja, ada satu surat lagi. Kali ini tulisan tangannya gemetar. Aku sudah memperingatkanmu. Sekarang kaulah penghuninya. Tepat setelah ia membaca itu, ada ketukan di langit-langit. 4 kali. Jeda. Lalu satu hentakan keras. Kali ini, dari bawah lantai. Dan Raka menyadari, ia tak pernah benar-benar kembali. Ia masih di lantai 4.